Bab 1 Mata Pelajaran Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Ayis dari kelas Agritan C nomor absen 19. Materi kali ini adalah kultur stelsel. Kultur stelsel yang biasa oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami teh, kopi, dan kakao. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, kultur stelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. 6 tokoh pencetus dan penentang tanam paksa. 3 tokoh pencetus. 1. P. Markus. 2. L. Vitilis. 3. P.R. W. Bosch. 3 tokoh penentang. 1. Edward Doesdecker. 2. Baron van Hove. 3. Frances van Desputten. Sistem tanam paksa membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Dampak positif. Masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. 2. Dampak negatif. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Riwayat tanam paksa. Di bawah pemerintahan Van den Bosch, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia. Peraturan tanam paksa. Peraturan tanam paksa yang dibuat pada tahun 1834 berisikan 7 poin, yaitu 1. Rakyat diwajibkan menyediakan tanah secara sukarela kurang dari 20% dari tanahnya, sehingga dapat dijadikan lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang hasilnya panen tersebut akan diekspor ke Eropa. 2. Dibebaskan pajak untuk tanah yang disediakan oleh rakyat karena sudah dianggap sebagai alat pembayaran pajak. 3. Diberlakukan aturan kepada rakyat yang tidak memiliki tanah untuk dijadikan lahan agar menggantikannya dengan bekerja di pabrik atau di perusahaan Belanda dengan waktu hingga 66 hari. 4. Waktu yang diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan tanamannya hanya selama kurang lebih 3 bulan sejak dimulainya pekerjaan. 5. Apabila terdapat kelebihan hasil dari produksi tanaman yang berada di luar ketentuan, maka hasil tersebut akan diserahkan kepada rakyat. 6. Kerugian akibat bencana alam atau tanaman terserang yang berakibat gagal panen maka akan ditanggung oleh pemerintahan Belanda. 7. Teknik pelaksanaan aturan tanam paksa diserahkan dan diawasi oleh kepala desa, sedangkan pemerintah Belanda hanya mengawasi pada bagian kontrol panen dan juga transportasi sehingga bisa dijalankan dalam waktu yang ditentukan.